Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Amalia, saya dari kelas 10 OTKP 1. Saya akan menjelaskan 3 materi matematika bab 1 yang sudah dibahas. Yang pertama yaitu materi eksponen atau perpangkatan. Materi kedua yaitu bentuk akar, dan materi ketiga yaitu logaritma. Saya akan menjelaskan secara ringkas dan padat, serta saya juga akan memberikan contoh dari materi yang akan saya jelaskan nanti. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang bilangan eksponen. Bilangan eksponen atau perpangkatan. Apakah itu eksponen? Eksponen adalah suatu bentuk dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Eksponen bisa juga kita kenal sebagai bilangan berpangkat. Sebenarnya, memahami eksponen tidak cukup hanya menghafal perkaranya saja. Kita juga harus memahami sifat-sifat dan bentuk eksponen itu sendiri. Dalam memahami eksponen, kita harus mengetahui terlebih dahulu sifat-sifatnya. Sifat-sifat eksponen sangat penting untuk kita pahami, karena memiliki peran utama dalam dunia perpangkatan. Sekarang kita lihat seperti apa sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita akan bahas sifat-sifat dari eksponen. Nah, yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A M tambah N. Nah, kalau bentuk rumus seperti ini, perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah. Begitupun dengan contohnya, yaitu 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkatnya ditambah, yaitu 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 4 sama dengan 4 pangkat 5. Nah, yang kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A M dikurang N. Nah, kalau bentuk rumus seperti ini, pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurang. Nah, contohnya yaitu 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkatnya dikurang 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 4 pangkat 2. Nah, yang ketiga yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M dikali N. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Maka pangkatnya harus dikali. Nah, contohnya yaitu 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 sama dengan 4 2 pangkatnya 2 dikali 3 sama dengan hasilnya adalah 4 pangkat 6. Dan yang keempat yaitu A kali B pangkat M sama dengan rumusnya A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Contohnya yaitu 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Dan dalam bentuk pecahan, itu kita akan bahas rumus dalam bentuk pecahan. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Nah, untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilangan penyebutnya harus dipangkatkan sama, dengan syarat nilai B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, dari rumus tadi kita memiliki contoh yaitu 5 per 3 dipangkatkan 2 sama dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, rumus selanjutnya yaitu 1 per A min N sama dengan A min N.
Pada parasifat ini, jika N di bawah itu positif, maka jika dipindahkan ke atas akan menjadi negatif. Nah, begitu pun sebaliknya, jika yang A di pangkat N dan N itu adalah negatif, maka jika dipindahkan ke atas dia menjadi positif. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya yaitu 1/4 pangkat 6 sama dengan 4 min 6. Nah, kalau yang di bawahnya min, caranya yaitu contohnya 1/4 min 6 sama dengan 4 yang dipindahin dan 4 yang dipindahin dan pangkatnya itu diganti menjadi positif. Nah, pada rumus selanjutnya yaitu N akar dari A pangkat M sama dengan A M per N. Nah, apa sih contohnya itu? Contohnya adalah 4 akar dari 3 pangkat 6 sama dengan 3/6/4. Dan rumus yang terakhir yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, dalam rumus ini syaratnya nilai A tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisikan. Itulah contoh-contoh umum atau contoh-contoh dari eksponen serta pengertiannya dari materi pertama, dan kita akan masuk ke materi kedua yaitu tentang bentuk akar. Nah, apa sih bentuk akar itu? Bentuk akar adalah suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Nah, bentuk akar juga memiliki beberapa bagian. Ini bagian-bagiannya. Dan selanjutnya yaitu contoh bentuk akar. Bentuk akar memiliki beberapa contoh, salah satunya yaitu akar 6, akar 11, akar 7, dan masih banyak lagi. Nah, akar 25, apakah akar 25 merupakan bentuk akar? Mari kita bahas. Nah, akar 25 bukanlah termasuk bentuk akar, karena jika disederhanakan, nah akar 25 bisa menjadi akar 5 pangkat 2 sama dengan 5, 2/2 sama dengan 5. Nah, angka 5 ini adalah bilangan rasional, jadi 25 bukan bentuk akar, gitu, seperti itu. Nah, bentuk akar juga memiliki beberapa sifat-sifat. Itu sifat-sifat bentuk akar ya, menjelaskan bahwa perkalian dan bentuk akar senama dengan indeks, sama dengan perkalian radikal dan masing-masing bentuk dengan indeks. Hal ini demikian berlaku juga untuk operasi pembagian untuk akar senama. Untuk penjumlahan dan pengurangan dengan bentuk akar sejenis, maka dijumlahkan dan dikurangkan adalah koefisien dari masing-masing bentuk akar, lalu dikalikan dengan bentuk akar tersebut. Nah, bentuk akar ini juga memiliki dua bilangan, yaitu bilangan irasional dan bilangan rasional. Nah, apa sih keduanya itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bilangan rasional. Apakah bilangan rasional itu? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan A per B. Contohnya yaitu ini yang sudah saya berikan. Yang kedua yaitu bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang didefinisikan sebagai bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan. Contohnya yaitu bisa dilihat. Nah, ya, dan merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar sama dengan menyederhanakan bentuk akar. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti akar 20 bisa dirasionalkan menjadi 4 kali 5. 4 dikali 5 sama dengan kan 20. Nah, 4 jika dipangkatkan bisa menjadi 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu dikali 5. Nah, sama dengan 2 akar 5. Nah, berikut ini contoh soal dari bentuk akar. Dan yang terakhir kita akan masuk ke materi yang terakhir yaitu tentang logaritma. Nah, apa sih logaritma itu? Logaritma adalah suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan jika diketahui suatu perpangkatan.
AC sama dengan B dan ditulis dalam bentuk logaritma dengan A dan A tidak sama dengan 1. Nah, ini beberapa keterangan dari logaritma. Nah, tidak hanya eksponen perpangkatan atau bentuk akar saja, logaritma juga memiliki sifat-sifat tersendiri. Ini beberapa sifat-sifat dari logaritma. Beberapa sifat-sifat dari logaritma. Nah, adapun contoh soal dari materi logaritma ini, yaitu logaritma yaitu 2 log 50 tambah log 8 dikurang log 100. Nah, sama dengan caranya yaitu 50 dikali 8 dibagi 100 sama dengan 4. Nah, 4-nya itu kita pangkatkan. Nah, 4-nya itu kita ubah menjadi bentuk perpangkatan, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 2. Nah, hasilnya adalah 2. Nah, itulah materi yang sudah saya jabarkan dan sudah saya jelaskan. Ketiga materi ini semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat serta menambah wawasan yang menonton video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.